datang kembali di Aku Hari Ini. Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Hantu. Wow. Tapi bukan menakutkan, ini sosoknya ada loh guys. Ada, tapi ya Kalau tadi politisi, guru, dosen, selebriti kan tadi ketemu langsung ya. Itu biasanya berapa lama sih Kak penulisan itu? bukan saya aja gitu yang merasakan sepi. Sepi sendiri aku benci. Ya dia sastra gitu ya. ADC. Jobnya sepi gitu ya, Kak Rizka, banyak yang ngeluh teman-teman. Biasanya 1 tahun kami. Nah Kak, kalau tadi kita udah cerita tentang profesi hari ini, ya saya jadi kepo nih Kak. Kepo saya jadi meningkat. Kakak udah menjalani profesi ini 5 tahun. Iya. Kalau boleh kita mundur dikit nih Kak ke masa lalunya Kakak. Walaupun kata orang masa lalu biarlah berlalu. Tapi ada kalanya dari masa lalu itu punya cerita tersendiri khususnya untuk mendukung profesi Kakak hari ini. Betul. Nah di sini saya punya kotak ajaib Kak. Wis, kotak ajaib. Kelihatan kotaknya? Oke, ada 5 kotak di sini. 5 kotak ini adalah kotak yang punya pertanyaan. Di mana pertanyaan ini akan saya tanyakan ke Kakak kaitannya dengan masa lalu. Masa lalu. Apa ya, sebuah refleksi ya? Refleksi masa kini. Masa kini. Mungkin ada sesuatu yang dari masa lalu yang akhirnya mengantarkan Kakak ke hari ini. Nah, dari 5 ini Kakak cukup pilih 2 aja Kak. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1. Nomor 1. Karena saya anak pertama. Anak pertama, oke. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Oke, 1 dan 3. 1 dan 3. Mau baca sendiri atau dibacain Kak? Kayak boleh baca. Baca, oke. Saya coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Trigger dari masa lalu sehingga Kakak memilih profesi ini. Apa yang men-trigger Kakak akhirnya memilih profesi ini bahkan sudah berjalan selama 5 tahun? Sebenarnya bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi kebutuhan. Bukan pilihan. Karena jurusan Kariska sendiri kan manajemen bisnis. Oke, manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Jadi kalau teman-teman Kariska sendiri banyak yang bekerja di perbankan gitu ya, perbankan swasta. Lalu Kariska nih yang memilih untuk terjun ke dunia kepenulisan gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya bukan pilihan ya, lebih ke memang sudah jalan dari Tuhan gitu untuk bekerja di sini, untuk membantu orang, untuk ya tadi Kak Ai bilang untuk membahagiakan orang dengan jalan seperti ini gitu. Kalau untuk bilang trigger, pengen banget nggak jadi penulis? Sebenarnya enggak. Bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Jadi kehidupan Kariska sebenarnya ya mengalir dari pengalaman satu pengalaman lainnya. Jadi enggak yang punya impian untuk jadi ghostwriter, itu enggak sama sekali terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi selama 5 tahun bahkan orang tua sendiri, kok profesi kamu sekarang ini ya gitu. Ghostwriter ya. Dulu sempat juga kan magang di bank gitu ya, kayak ya sama seperti teman-teman yang lain. Tapi pada akhirnya terjunnya ke dunia sastra, ke dunia penulisan, lalu punya teman-teman dari lingkup literasi gitu. Jadi tidak terpikirkan sebenarnya sebelumnya. Gitu, Pak. Tidak terfikirkan tapi biarkan mengalir, dan mungkin kalau orang bilang mustakum, semesta mendukung, akhirnya Kakak mengantarkan Kakak menjadi profesi ini sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau dulu bisa men-trigger, nggak ada upaya. Tidak ada upaya sama sekali, jadi seperti jalan Tuhan.
Jalan Tuhan jadi aja. berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, dijalani, dinikmati. Nggak kerasa udah 5 tahun guys. 5 tahun. Alhamdulillah ya. Menjanjikan dan menghasilkan. Dan bermanfaat. Keren banget. Oke, berikutnya tadi pilih nomor 3. Jeng jeng jeng. Aduh, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama. Jika waktu bisa diulang, ingin jadi siapa atau profesi apa? Apakah memilih ghostwriter atau enggak, mau jadi profesi yang lain aja? Nanti diketawain lagi. Masih galau. Dulu tuh ingin banget jadi pemandu wisata. Pemandu wisata, lalu ingin juga namanya juga impian setelah SMA gitu ya. Ingin jadi pemandu wisata. Kalau nggak pemandu wisata, ingin banget kerja di suatu badan konservasi satwa liar gitu. Nah, dulu pernah ikut daftar volunteering di Kalimantan. Iya, itu tentang pengurusan satwa liar di sana gitu ya, oleh WWF dulu. Tapi nggak keterima, nggak tahu kenapa ya. Itu tadi jalannya bukan jalan saya, berarti bukan jalan saya di situ, malah jalannya di tulis menulis. Dan artinya kalaupun waktu bisa diulang, kakak akan tetap menjalani profesi ini. Iya, saya bersyukur di profesi ini. Sudah cukup kok. Sudah cukup nikmat ya. Nikmat guys. Ya, bila mana waktu diulang, saya ingin jadi Ariska yang sekarang. Tetap menjadi Ariska yang sekarang dan menikmati hari ini. Iya. So, kenapa podcast namanya Aku Hari Ini? Karena setiap orang punya cerita di hari ini, ya kan? Oke, nah tenang Kak, 2 aja nggak apa-apa pertanyaannya. Sudah cukup ya? Sudah cukup dari cerita di masa lalu. Jadi saya nggak kepo-kepo banget tentang profesi kakak di ghostwriter. Ternyata justru kakak makin mensyukuri ya. Kita flashback ke masa lalu itu, kalau tadi kakak bilang cermin, udah tuh bercerminnya. Kesimpulannya kakak mensyukuri profesi kakak hari ini. Betul. Seru banget kalau tadi kita udah cerita hari ini, udah flashback ke masa lalu. So guys, kita akan lihat ke masa depan. Masa depan. Walaupun kita belum tahu nih Kak, kita bukan ahli nujum atau ahli paranormal yang akan melihat masa depan, tapi kita sebagai manusia wajar untuk bisa berekspektasi terhadap masa depan. Setuju nggak? Setuju sih, ekspektasi atau memprediksi ataupun harapan di masa depan. Nah, seandainya kakak akan menonton video ini beberapa tahun yang akan datang mungkin, apa yang ingin kakak sampaikan ke diri kakak sebagai Ariska, seorang ghostwriter? Apa ya? Halo Ariska di masa depan. Pesannya tetap jadi Ariska yang selalu mau bersyukur dalam hidup. Karena bila mana kita bersyukur, kita kan selalu merasa cukup. Jadi nggak kepengen yang sifatnya yang bukan yang melebihkan, yang lebih gitu loh, yang di luar batas gitu ya. Jadi yang hari ini gitu, hari ini kita syukuri kita masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa ketemu sahabat. Ya semacam berkat kehidupan untuk hari ini. So, Kak Ariska, silakan Anda tonton lagi video ini beberapa tahun yang akan datang. Ini adalah rekaman hari ini, mungkin di masa yang akan datang akan jadi kenangan ataupun akan jadi pemicu atau trigger untuk terus semangat lagi dengan profesi yang kakak jalani di masa depan. Kalau itu tentang diri kakak. Kalau sekarang mungkin penonton video saya ini ada orang-orang yang ingin menjadi ghostwriter juga seperti kakak, atau yang baru pertama kali tahu tentang ghostwriter. Apa tips yang ingin kakak sampaikan ke mereka? Intinya mau jadi ghostwriter atau penulis itu 3 kata. Baca. Oke, baca. Saya udah mau nyimak, kok diulang. Baca. Gimana tuh Kak maksudnya? Baca buku apapun, lalu bila mana
dirasa dirinya saya mampu nih jadi penulis gitu. Jangan coba jadi ghostwriter karena harus ikhlas. Ilmu ikhlas itu berat. Ilmu ikhlas itu lumayan berat loh. Ya, jadi baca buku apapun untuk sumber referensi, tulisan. Jadi tulis yang dekat dengan keseharian kita, ya semacam ya cerita-cerita pendek dulu, atau bikin blog, atau bikin bisa dibilang kayak artikel-artikel pendek. Dari situ sih, dari mulai dikit-dikit dulu, baru nanti kita bisa berkembang tulisan kita sampai sebagus mana sih. Kalau dibaca enak atau enggak gitu. Apalagi kita mau nulisin buku orang gitu ya. Lalu ya itu tadi ya, jangan lupa niat dulu. Jadi kalau baca buku doang tapi nggak ada niat nulis, sama aja niat, lalu perluas koneksi. Berarti sebenarnya 3 hal ya Kak tipsnya: baca sebagai referensi, yang kedua niat untuk menulis, niat disertai keikhlasan ya guys. Niat ikhlas. Dan yang ketiga perluas koneksi. 3 hal ini adalah tips untuk rekan-rekan yang ingin menjadi ghostwriter. Karena profesi menjanjikan, karena masih sangat jarang ghostwriter di Indonesia. Gitu. Walaupun nggak banyak sih, terbilang minoritas ghostwriter. Jadi nggak semua orang mampu punya ilmu ikhlas. Sebenarnya ilmu ikhlasnya yang harus dipelajari dulu ya. Ilmu ikhlasnya nanti dengan baca, orang juga karena banyak kosakata, ketika dia nulis sendiri akan hadir sendiri gitu ya Kak, inspirasi. Terlatih. Ya, kita juga paling nggak ghostwriter itu sudah pernah menerbitkan karya. Ya ini tadi tips lagi untuk ghostwriter. Jadi nanti kalau sering ditanya oleh klien, sudah punya karya tulis berapa, atau sudah punya karya solo berapa gitu. Jadi paling enggak punya karya antologi apapun, antologi artikel atau cerpen, lalu boleh karya novel, boleh juga karya buku inspirasi. Yang penting ada nama kita di buku tersebut. Biasanya klien minta bukti. Sebagai di awal ya. Di awalnya bukan ghostwriter duluan gitu ya. Iya, jadi kita jadi penulis dulu sebenarnya, jadi penulis, lalu punya karya, paling nggak antologi, kumpulan-kumpulan dari berbagai macam event menulis, baru nanti dikumpulkan portfolionya. Paling nggak 1 buku aja udah cukup sebenarnya. 1 buku sudah cukup. Gitu. Wow, saya abis ini jadi pengen nulis nih, belajar sama Kak Ariska abis ini. Boleh. Saya belum menghasilkan buku karena mungkin konten podcast ini salah satu karya saya aja, tapi nggak ada salahnya untuk dituliskan dalam media tertulis ya Kak ya? Bisa. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan dari saya Kak. Nah, saya ini kadang agak mandek nih Kak, kalau misalkan untuk menulis kan tadi tips dari Kakak nih. Ini pertanyaan saya secara pribadi. Saya itu banyak ide, pikiran tiba-tiba di jalan ada inspirasi, saya sering nulis dulu di handphone gitu. Nah, tapi di perjalanan kayaknya nggak gini deh urutannya, kayaknya nggak gini gitu. Saya tuh kebanyakan mikir, akhirnya nggak jadi-jadi nih Kak. Gimana tuh tips yang seperti itu? Iya, itu sebenarnya dirasakan hampir semua penulis, bahkan penulis profesional ya, penulis yang sudah besar namanya. Kadang-kadang nggak pede, jadi harus pede ya, bukannya ikhlas juga tapi harus pede. Jadi nomor 1 duluan pede ya. Niat, percaya diri sama tulisan kita. Jadi kayak gini, ada seorang penulis, saya lupa namanya, beliau bilang begini, tulis apapun yang kamu mau, kalau orang lain suka itu bonus. Kalau orang lain gak suka, ya kan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya banyak penerbit atau kelas-kelas kepenulisan bilang nulis sesuai dengan target zaman sekarang. Misalnya cerita-cerita yang diminati anak muda sekarang lah ya, bisa dicari kita cerita apa, misalnya romance gitu. Kalau kita nggak suka romance, masa kita ngikutin alur cerita romance? Kalau kita sukanya horor atau misteri gitu ya, jadi nulis apa yang kita suka. Dari situ akan lahir percaya diri, lalu juga lahir niat untuk nulis lagi, kesukaan. Jadi kesukaan demi kesukaan yang kita alami sepanjang kita menulis, jadi bisa dibilang jadi menghasilkan sebuah karya lambat laun gitu ya. Jadi kita percaya diri gitu. Jadi ini nggak bagus, nanti dihapus, ya kan sayang udah nulis panjang-panjang.
gitu ya. Jadi dikumpulkan dulu materinya, kan bisa nanti setelah akhir penulisan dilakukan self editing. Jadi kita ngedit sendiri. Oke, berarti tipsnya tulis apa yang kita sukai. Nggak usah mikirin pemikiran orang. Gitu. Kalau orang misalnya, sekarang lagi zamannya genre-nya misalnya science fiction gitu. Kalau kita nggak suka bagaimana? Gitu. Jadi kita harus sebenarnya nulis itu harus open minded sih. Jadi jangan dekat kata orang lah, sama kayak kita berkarya. Jangan dekat kata orang lah. Kayak ghostwriter, banyak teman-teman yang bilang, ghostwriter, aku mau jadi ghostwriter, namanya nggak tertulis gitu. Ya karena profesi saya menyukainya, saya senang membantu orang gitu. Sama dengan menulis gitu, menulis ini karya saya gitu. Kalau nggak suka ya sudah, nggak usah baca gitu kan udah. Nggak suka baca, nggak suka skip aja, nggak usah repot. Misalnya baca buku A atau buku B, buku A lebih menarik, ya sudah nggak apa-apa, kita baca buku yang membuat kita suka gitu ya. Jangan yang nggak suka kita paksain, nggak mungkin bisa. Oke, so kesimpulannya adalah tulis apa yang Anda suka, baca juga apa yang Anda suka. Niatkan untuk menulis ataupun niatkan untuk membaca, dan jangan lupa ilmu ikhlas. Seru banget Kak obrolan hari ini, profesi ghostwriter. Saya jadi makin clear tentang profesi Kakak. Dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Aku Hari ini. Mungkin sedikit ucapan terima kasih dari saya buat Kakak sudah berkenan sebagai bintang tamu di podcast Aku Hari ini. Sedikit bingkisan sederhana untuk Kak Ariska, silakan diterima. Wah, thank you. Ini boleh dibuka? Boleh dibuka. Sedikit hadiah sederhana untuk Kak Ariska. Wow, ini berarti banget. Thank you so much, Kak. Aku Hari Ini. Semoga podcastnya rame, banyak yang suka, banyak yang dengerin, banyak yang nonton. Dan semoga rekan-rekan dapat inspirasi dari ceritanya Kak Ariska hari ini, profesi sebagai ghostwriter. Anda yang ingin berdiskusi dengan Kak Ariska, nanti saya tuliskan sekali lagi di kolom deskripsinya. Silahkan tanyakan lebih detail ke Kak Ariska mengenai profesi ini. Kak Ariska, terima kasih sudah hadir di Aku Hari Ini. Sehat selalu. Semoga kliennya semakin banyak. Amin. Semoga semakin banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Dan penulis-penulis yang lain mungkin nanti akan karyanya banyak. Jadi Kak Ariska bahagia. Penulis yang punya ceritanya dibantu sama Kak Ariska juga sama-sama saling membahagiakan. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini. Saya Airohailah. Saya Ariska Amir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman, apapun peran Anda hari ini, apapun profesi yang Anda jalani hari ini, nikmati, jalani, syukuri apa yang Anda sukai, apa yang Anda cintai, jalani dengan kebahagiaan. Untuk Anda yang menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel ini.